Mbak Nia, selamat datang, selamat masuk. Halo, terima kasih. Silakan duduk yang mana? Sini boleh Silakan. ini saya sini ya. Di sini ya Kak ya. Iya. Oke, selamat datang ya Mbak di sini. Sejauh ini posisinya masih udah nyaman atau seperti apa? Ya kan sih, Bu, aku boleh gini-gini nggak? Boleh banget, Mbak Nia. Nanti Mbak Nia nyaman tuh saya udah senang banget gitu ya. Iya. Oke. Kalau ini cuacanya, kalau suhunya gitu, bagaimana Mbak? Udah sih, Bu, udah pas. Ya, nanti ya Mbak ya. Jadi, oke. Kalau mungkin saya sedikit tanya nih sebelum kesini Mbak Nia tuh dari mana sih Mbak? Tadi aku kebetulan kuliah dulu, Bu, dan cuma ada satu matkul aja sih tadi. Jadi langsung kesini di situ. Oke, mata kuliah ya, berarti Mbak Nia di sini tuh berkuliah begitu ya? Iya, Ibu, betul. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mbak Nia dari jurusan apa nih? Aku dari BK, Bimbingan dan Konseling. Aku angkatan 24 kemarin sih, Bu. Iya, jadi Mbak Nia ini adalah calon-calon guru BK, calon-calon konselor begitu ya. Amin. Amin, amin. Nah, Mbak Nia tadi bilang kalau angkatan 2024 berarti tahun ini masuk ke semester ketiga ya. Bagaimana nih Mbak, review dong jadi mahasiswa semester 3 di BK? Waduh, lumayan gede-gede sih, Bu. Oh, iya. Karena ternyata semester 3 tuh banyak tugas, praktikum juga ada. Terus tugasnya tuh kayak benar-benar yang gugur 1 tembus 1000. Wow, lumayan pressure-nya pasti lumayan lebih menantang ya daripada semester 1 dan 2. Iya, Bu, bener-bener kayak semester 1 dan 2 tuh kayak kita masih bisa santai, masih bisa main. Semester 3 tuh kayak ada waktu buat istirahat aja udah seneng banget. Boro-boro mau main gitu. Waduh, berarti cukup berat ya Mbak ya. Ditambah nih kalau cuaca akhir-akhir ini tuh kadang hujan, kadang-kadang tiba-tiba panas. Mbak Nia nih daya tahan tubuhnya sejauh ini kuat belum? Masih kuat gak sih untuk menahan diri semua? Aduh, sejujurnya nggak kuat sih, Bu. Soalnya kemarin tuh aku juga nggak masuk kuliah, Oh, karena iya. tumbang. Iya, kan rasanya kayak gini di radang terus batuk gitu, Bu. Kalau sekarang sudah mendingan Mbak? Sekarang udah lebih baik sih, Bu. Alhamdulillah ya, oke. Mbak Nia tadi mengatakan kalau di sini kuliah gitu. Kalau tinggalnya apakah Mbak Nia dari rumah atau ngekos nih? Kebetulan aku ngekos sih, Bu. Aku ngekos sejak awal sih, sejak awal Iya. ya. Tapi yang awal tuh kan masih semester 1, 2. Itu tuh masih ada waktu buat bolak-balik. Iya, Kayak iya, iya. 1 minggu tuh aku bolak-balik bisa 3 kali kayaknya. Kalau sekarang berarti seminggu sekali baliknya. Oh iya. Oh, bolak-balik. Mbak Nia ini emang asalnya dari mana nih? Aku dari Sragen itu yang Sragen. iya yang dekat perbatasan Jateng Jati. Wow, jauh ya Mbak. Iya, kalau nggak salah dari sini tuh 39 kilo deh, Bu. Wah, agak yang sangat besar kalau kita harus pulang pergi begitu ya. Iya, jadi orang tua aja, ngekos aja deh gitu. Oh iya, iya. Pilihan yang tepat sih menurut saya juga ya, karena efisiensi waktu, efektivitasnya juga lebih baik kalau ngekos begitu. Apalagi Mbak Nia tadi bilang kalau semester 3 ini benar-benar berat banget, apalagi kalau harus pulang pergi itu banyak waktu yang terpotong gitu ya. Iya. Udah sampai rumah pasti sudah capek gitu. Jadi itu menurut saya juga pilihan yang tepat kalau ngekos. Tadi Mbak Nia kalau di rumah nih, Mbak Nia berapa bersaudara sih Mbak? Aku 2 bersaudara, Ibu. Aku sama adik aku. Oh, jadi anak pertama nih ya Mbak. Iya, anak pertama. Bagaimana nih rasanya jadi anak pertama di keluarga? Aduh, harus jadi contoh buat Iya, adik iya, gitu iya. ya. Terus jadi harapan orang tua gitu. Oke, tetap semangat ya Mbak. Pasti anak nomor 1 itu pasti menginginkan yang terbaik gitu untuk adik-adiknya, untuk orang tuanya gitu. Semangat terus ya Mbak Nia. Terima kasih. Kalau selain kuliah nih, Mbak Nia juga ada kesibukan lain nggak sih Mbak? Kebetulan aku kemarin sempat daftar forum gitu di daerahku di Sragen. Iya. Forum genre. Aku sempat daftar di bagian PSDM dan itu juga alhamdulillahnya keterima. Wah, alhamdulillah. Iya, terus akhir-akhir ini aku juga ikut project GCP, projectnya BK. Aku tuh kepanitiaan gitu di situ dan aku keplot di acara
ketiga di bagian konsum gitu sih Bu. Oke, tadi Mbaknya yang pertama ikut forum genre ya. Nah, forum genre itu forum yang seperti apa sih Mbak? Itu forum genre kan generasi berencana ya, Iya, jadi iya. kita sebagai remaja Sragen kita mensosialisasikan ke masyarakat tentang, biasanya yang disosialisasikan kita juga tentang remaja, misalnya kayak tentang mental health juga, terus juga kadang edukasi tentang maaf ya Bu ya, kayak seks bebas gitu juga, terus juga kayak ada yang child free gitu, terus ada kita juga bahas tentang kita ke balai KB gitu buat melakukan apa ya, koordinasi gitu. Jadi nanti kalau semisal kita di balai KB kecamatan Sabu Macan gitu ya Bu, semisal ternyata ada permasalahan yang di sana tuh remajanya kayak mungkin kadang kan sekarang kan lagi child free gitu yang ada mau nikah gitu, jadi nanti kan kita bisa bersama sama balai KB gitu juga. Terus ada juga yang kayak, soalnya permasalahan tiap kecamatan itu berbeda-beda. Iya, ada yang di suatu kecamatan tuh anak mereka mayoritas kayak punya anaknya tuh lebih dari 2 gitu loh Bu. Jadi kayak kita nanti bakal melakukan penyuluhan buat 2 anak cukup gitu. Wow, luar biasa sekali ya. Ternyata banyak banget program kerja dari generasi berencana yang ada yang Mbak Nia ikuti ini. Iya, Ibu pernah. Kadang juga kita juga ke sekolah-sekolah juga. Ke sekolah-sekolah itu lebih ke kayak mental health gitu sih, kadang bullying juga. Atau enggak kita juga ke ya hari Minggu Car Free Day ya, kita ke Car Free Day. Kalau beberapa waktu lalu sih kita kayak ada program implementasi olah rasa gitu sih, kayak gitu. Jadi lumayan sibuk dan juga capek ya nambah dia. Karena aku juga ikut yang kepanitiaan di kampus itu juga kayak jadi berlipat-lipat gitu kan capeknya. Kalau di panitia di kampus itu Mbaknya tadi di bagian apa Mbak? Aku kemarin daftar konsum dan keterima, dan itu aku upload di acara ketiga yang namanya Charity Ibu. Jadi bentuknya kayak konser amal gitu. Jadi setelah konser amal itu nih, kalau dari yang udah ketemu kita bakal melakukan bakti sosial ke panti asuhan gitu. Sejauh ini saya melihat Mbak Nia ini mengikuti berbagai kegiatan yang benar-benar positif banget ya Mbak. Mbak Nia ini sebenarnya minat untuk mengikuti hal-hal kayak gitu dimulai sejak kapan sih Mbak? Sebenarnya minat kayak gini tuh dari aku SMA, aku udah minat sama yang kayak kegiatan sosial, tapi waktu SMA itu aku belum bisa mengimplementasikan, kayak aku masih bingung, aku rasa aku belum cukup ilmu untuk langsung terjun gitu loh. Kemudian waktu masuk di BK ini, jadi kayak aku rasa aku selama ini mempelajarin kayak gini, kayaknya bisa nih aku implementasikan gitu langsung gitu kan. Jadi kayak mulai dari situ aku tertarik nih buat mencoba untuk masuk forum genre ini, terus mencoba kepanitiaan gitu. Kalau di forum genre kan juga itu materinya kalau buat edukasi remaja gitu kan nggak beda jauh dengan BK gitu ya, jadi aku sejalur gitu. Jadi Mbak Nia ini memilih jurusan, memilih kegiatan yang lumayan linear gitu ya dengan jurusannya Mbak Nia gitu. Oke, karena Mbak Nia tadi mengatakan bahwa Mbak Nia dari jurusan BK dan juga sudah mungkin sedikit mengetahui ya dari forum genre kayak gitu, mungkin sudah sedikit atau banyak mengetahui tentang konseling begitu. Dan mungkin pada sesi konseling ini tidak jauh berbeda dengan yang dipahami oleh Mbak Nia. Jadi saya dan Mbak Nia akan saling ngobrol tentang mungkin sesuatu yang pengen Mbak Nia ceritakan gitu ya. Dan asas kerahasiaan atau kerahasiaan dari cerita itu pasti tetap menjadi prioritas nomor 1 ya kalau di sesi konseling gitu. Dan untuk membantu memahami juga, dan ini ada inform consent atau lembar persetujuan. Jadi di sini Mbak Nia ada beberapa ketentuan. Di sini ada isi data diri dan bagian sini nanti tanda tangan. Gitu. Silakan ya. Saya baca dulu ya Bu. Iya. Ini Bu sudah. Terima kasih. Oke, sebelum lanjut juga ini ada lembar presensi. Mbak Nia bawa HP kan nih Mbak? Bawa. Oke, mungkin bisa di scan dulu bagian sini.
serius. Oke, terima kasih ya Mbak. Oke, apakah sudah siap untuk memulai sesi talk pada hari ini? Sudah Bu, siap. Oke, jadi ada apa nih Mbak? Atau ada yang mau diceritakan kah pada saya? Atau kita mau sharing-sharing apa di hari ini? Jadi gini Bu, aku sedikit merasa kayak, aduh, sebenarnya nggak bawa helm kemana-mana tuh salah nggak sih Bu? Kayak selain ya kalau bawa helm tuh aku merasa ribet banget gitu loh. Kayak ya kita tuh kalau bawa helm kemana-mana nanti takut hilang juga nggak sih Bu? Jadi itu kayak terus tuh teman-teman pada bilang gini, ini mana kok nggak bawa helm sih, gitu. Banyak yang kayak gitu juga. Ya, kenapa nggak bawa helm kan ya nggak apa-apa nggak sih gitu. Oke, jadi Mbaknya ini ada mungkin kita sebut perilaku ya, tidak membawa helm. Kalau udah tahu nih, kita sebelum lanjut lebih dalam, saya mau tanya, tidak membawa helm ini ketika kemana Mbak? Apakah ada tempat spesifik di mana Mbaknya nggak mau pakai helm atau seperti apa nih? Kemana-mana sih Bu, kecuali ke jalan raya yang jauh. Kayak aku bawa helmnya tuh malahan kalau dari rumah ke Solo sini aku bawa helm, tapi kalau udah di Solo gini aku jarang banget bawa helm Bu. Kayak ibu tau gak sih yang gacoan jebres dekat itu kan? Aku juga misalnya nggak bawa helm Bu, kayak kan dekat. Oke, jadi Mbak Nia ini mempertimbangkan jarak gitu ya. Jadi kalau memang jauh Mbak Nia akan pakai helm, tapi kalau tidak mungkin nggak usah lah ya gitu. Oke, kalau kita lihat dari apakah pagi, siang, sore itu ada perbedaan pakai helm atau enggaknya nggak Mbak? Apakah kalau pagi saya pakai helm karena panas, tapi kalau siang males karena ya udah sih udah siang-siang ngapain pakai helm atau seperti apa Mbak? Enggak suka kayak kalau bisa nggak pakai helm aku nggak akan pakai helm. Walaupun kayak ke jalan raya terus tahu misal kayaknya kalau di situ tuh nggak ada tilangan dan juga ya lah nggak usah pakai helm aja gitu sih Bu. Kalau buat pagi siang sore nggak gitu sih, kayak ya kalau bisa nggak pakai helm ya aku nggak pakai helm, terus entah itu pagi siang sore gitu sih Bu. Oke, jadi Mbak Nia nggak ada perbedaan ya, perbedaan perilaku kalau siang seperti apa, kalau malam seperti apa, jadi sama saja begitu. Iya. Kalau ini Mbak, apakah ada tempat-tempat spesifik di mana Mbak Nia mungkin aku harus pakai helm deh kalau kesini atau seperti apa? Apa ya? Sebenarnya nggak ada sih Bu, kayak aku merasa kalau di sekitaran ini kayak karena nggak pakai helm dulu kalau pas itu jarang juga kan ada tilangan gitu. Iya kayak palingan ya cuma dari rumah ke sini itu aku baru pakai helm. Kalau misalnya di kampus ke kos kampus itu aku nggak pakai helm. Terus juga main ke kos teman yang di daerah mana ya pendaringan gitu aku juga nggak pakai helm. Kan cuma belajar dikit. Oke, jadi salah satu yang buat Mbak Nia juga agak merasa nggak apa-apa ya nggak pakai helm tuh karena jarang ada tilangan juga ya di sekitar sini gitu. Jadi penegakan hukum tentang berlalu lintas itu masih kurang, jadi ya untuk apa gitu ya pakai helm. Oke, kalau dari helmnya apakah helm yang Mbak Nia punya ini kurang nyaman atau seperti apa sehingga menyebabkan Mbak Nia jadi nggak usah pakai helm, atau apa sih Mbak? Apakah ada permasalahan di dalam helmnya atau seperti apa? Sebenarnya kalau dari helmnya sih kayaknya nggak ada sih Bu. Soalnya aku juga kalau pakai helm sendiri juga kayak berat gitu lah kalau pakai helm tuh berat juga rusak juga. Walaupun kok aku juga nyoba kan helm yang lain-lain itu kan sama juga rusak juga berat juga kepala gitu sih Bu. Oke, jadi agak berat ya untuk pakai helm karena ya rusak jilbab dan lain sebagainya. Kalau Mbak Nia mengingat-ingat nih, sejak kapan sih Mbak Nia mulai jarang atau kayak malas gitu pakai helm? Sejak dahulu Ibu, karena aku kan baru bisa berani ke jalan raya itu bener-bener waktu awal mula masuk kuliah ini. Jadi di semester 1 itu aku baru berani ke jalan raya. Jadi kan dari dulu tuh cuman di jalan-jalan yang biasa aja, nggak jalan raya. Paling kalau ke jalan raya cuma yang dikit atau nggak nyebrang gitu aja. Jadi kayak nggak perlu pakai helm, jadi kebiasaannya terbawa sampai sekarang. Sekarang kan ya walaupun di sini lumayan ramai banget gitu ya
tapi kayak nggak apa-apa dia pakai helm karena kan juga udah kebiasaan dari lama. Oke, jadi sudah cukup lama ya Mbak ya kebiasaan untuk tidak memakai helm ini. Jadi apakah kalau dalam 1 minggu ini Mbak Nia adakah mungkin apakah bisa dispesifikkan berapa kali pakai helm atau memang tidak memakai helm dalam 1 minggu atau 2 minggu atau seperti apa? Karena saya kan pulang minggu sekali, jadi pakai helmnya ya Senin pagi kalau dari rumah ke kampung ke kos sih. Kalau dari rumah kos aku pakai helm, tapi habis itu tak lepas. Udah deh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat udah ke kampus kemana, helm jarang tak sentuh, kayak ya udah di atas rumah aja. Oke. Gitu. Jadi makanya hanya saat pulang dari Seragen ke sini dan itu juga sebaliknya. Iya, gitu. betul. Apakah ada akses yang menghalangi Mbak Nia buat memakai helm? Apakah tempat naruh helmnya itu terlalu sulit dijangkau sehingga Mbak Nia merasa aduh masih harus ke sana atau saya harus melewati ini nih mau ambil helm aja atau seperti apa Mbak? Ada sih kayak itu kan helmnya tak taruh atas rumah ya, kayak kalau setiap pagi mau berangkat ke kampus tuh nggak kelihatan helmnya. Ya karena kalau mau ditaruh bawah itu tuh ngehalangin gitu. Terus kalau misal ditaruh motor kan nggak aman kalau di motor terus, jadi ya udah tak taruh atas lemari dan udah deh jadi kayak nggak terlihat dan tak tersentuh selama 1 minggu gitu. Oke, begitu ya Mbak. Apakah Mbak Nia nih pernah ditegur teman sehingga Mbak Nia ngerasa oh iya ya aku harusnya pakai helm atau seperti apa Mbak? Sering sih bu, teman-teman sering menegur kayak helm mana kok nggak pakai helm, bahaya loh. Kadang tuh ada yang sampai ini kepalamu loh mahal gitu. Terus kayak kan kita kan nggak jatuh gitu. Jangan sampai sih. Iya. Iya, itu tuh sebenarnya kayak mikirnya kayak iya sih, benar juga sih. Tapi aku tuh heran nggak timbul inisiatif sama sekali gitu loh buat buat pakai helm gitu loh bu. Oke, tadi Mbak Nia kan ngekos ya, ngekosnya di Aku kan Kip itu kan di bagian bawah, jadi aku ngekosnya di Gerbel. Oke, di Gerbel. Setahu saya Gerbel itu cukup ramai ya Mbak ya. Apakah Mbak Nia tidak merasa atau apakah ada perasaan sebenarnya Mbak Nia aduh was-was juga nih kalau di Gerbel yang seramai ini nggak pakai helm atau seperti apa perasaannya Mbak? Nggak ada sih, aku kayak ya udah aja gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Apakah Mbak Nia pernah mendengar atau melihat orang yang kecelakaan dan nggak bawa helm atau seperti apa? Apakah ada pernah pengalaman seperti itu? Aduh, sebenarnya kayak pernah sih bu, waktu itu kan semester 1 kan ada EAP gitu. Makanya aku ngambil jadwalnya maghrib. Jam berapa ya? 16.20 sampai maghrib itu kan, jadi aku berangkatnya itu jam 4. Terus ada kecelakaan di situ, dia nggak pakai helm kayak oh ini juga sih. Iya. Oke, jadi agak merasa bagaimana ya nanti kalau aku yang nggak pakai helm mengalami hal yang sama gitu. Jadi ada sedikit rasa khawatir gitu. Iya sih, lumayan timbul. Oke, iya. Jadi kayak ada ya Mbak ya perasaan-perasaan ini sebenarnya gitu. Menurut Mbak Nia, apa yang akan terjadi kalau perilaku tidak memakai helm ini Mbak Nia lanjutkan bertanya? Kayaknya mungkin nanti aku takut agak takut sih nih seminar nanti mau temen-temen pada ikut gitu akhirnya. Oh iya. Aku gak pakai helm terus nanti temen-temen pada ikut gak pakai helm juga, terus iya sih bahaya sih ya sebenarnya. Ya mengingat gedung yang ramai yang kayak gitu. Iya. Dulu sih yang kata temen-temenku kepala mahal tau. Iya, kepala mahal banget. Emang kesehatan tuh perlu dijaga dari diri kita sendiri ya Mbak, karena emang mahal harganya untuk membeli kesehatan begitu. Kalau menurut Mbak Nia, apakah mungkin Mbak Nia melakukan perubahan dari perilaku tidak memakai helm ini? Kayaknya mungkin sih bu. Ya sih kayaknya ya deh. Berarti aku harus mulai pakai helm gitu ya bu, yang kampus dulu gitu ya bu ya. Bisa Mbak itu. Mungkin kita cari nih alasan atau motivasi yang akan mendorong Mbak Nia memakai helm nih. Apa yang dorongan terbesar yang menurut Mbak Nia bisa Mbak Nia jadikan alasan untuk Mbak Nia berubah atau mengurangi perilaku tidak memakai helm ini? Lebih memperhatikan keselamatan aja sih bu, kayaknya ya, aku harus lebih aware, lebih sadar juga kayak
itu sih. Iya. Jadi Mbak Nia tadi bilang kalau mulai dari ke kampus dulu nih, ya kan? Jadi mungkin akan berat ya Mbak kalau kita langsung menetapkan target setiap ke kampus aku harus pakai helm. Menurut Mbak Nia mungkin di minggu pertama 2-3 kali, lalu nanti di minggu ke 2-3-4 kali, apa itu mungkin Mbak untuk dilakukan atau seperti apa? Oh, kayaknya mungkin sih Bu, jadi minggu pertama nanti aku misalnya 2 kali dulu kali ya. Iya. Dan jadi Senin nanti helmku nggak langsung tak taruh ke atas lemari, tapi tak taruh ke motor dulu. Jadi nanti kalau ke kampus bisa langsung pakai helm. Terus begitu juga mungkin nanti kayak misal besoknya masih berat pakai helm, mungkin hari Rabuan gitu ya Bu ya. Nanti aku bisa pakai helm ke kampus. Gitu sih. Oke, jadi menurut Mbak Nia 2 kali dalam seminggu ini cukup realistis untuk dilakukan begitu ya Mbak? Iya, pasti bisa sih Bu. Iya, aku yakin bisa. Yakin, pasti setiap perubahan pasti ada prosesnya ya Mbak ya. Jadi tidak perlu terburu-buru, yang penting Mbak Nia punya komitmen dengan diri Mbak Nia, apalagi Mbak Nia ingin lebih memperhatikan keselamatan Mbak Nia. Jadi tentunya perilaku ini perlu direduksi gitu, sesuai dengan Mbak Nia yang Mbak Nia katakan tadi, mau lebih aware sama kesehatannya begitu. Iya. Oke, sebelum kita lanjutin Mbak, kita mau mungkin menetapkan terlebih dulu perilaku yang ingin kita tingkatkan adalah memakai helm, betul? Betul. Oke, jadi yang ingin direduksi adalah tidak memakai helmnya ya Mbak. Iya. Dimana Mbak Nia punya alasan kuat dari sini, yaitu ingin memperhatikan keselamatannya. Iya, begitu. betul. Mungkin ini ada contoh dari self help, mungkin nanti bisa diisi di rumah. Di bagian sini ada apa yang ingin dirubah atau direduksi seperti itu. Ini ada apa yang ingin ditingkatkan gitu ya. Dan tujuan atau goals atau Mbak Nia ini mau setiap minggu akan memakai helm kemanapun atau seperti apa gitu. Oke. Dan di sini ada prinsip atau langkah-langkah atau yang jadi pedoman dari Mbak Nia dalam melakukan ini. Menurut Mbak Nia apa yang mungkin bisa mempermudah Mbak Nia untuk memakai helm? Apa kegiatan atau tindakan apa yang akan Mbak Nia lakukan dalam mempermudah akses Mbak Nia untuk memakai helm? Kayaknya aku perlu beli tempat buat naruh helm gitu kayak Bu ya, ke pintu gitu ya. Lagi iya deh Bu. Oke, itu langkah yang bagus banget ya, karena tadi Mbak Nia mengatakan bahwa di lemari bagian atas agak nanti pas berangkat nggak kelihatan gitu ya. Jadi kalau ditaruhnya di dekat pintu, nanti pas mau berangkat tuh benar-benar di dekat kita, jadi lebih memudahkan aksesnya begitu. Iya, betul. Oke, dan ini juga ada Mbak contoh lembar reinforcement atau penguatan. Nah, di bagian sini ini ada contohnya, ada beberapa bintang. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya Mbak Nia hari ini bisa memakai helm, dan Mbak Nia bisa memberi bintang untuk Mbak Nia karena telah memakai helm hari ini. Tapi sebenarnya ini masih bisa dimodifikasi. Misal Mbak Nia lebih suka karakter-karakter lain atau seperti apa, itu bisa disesuaikan begitu. Pakai stiker-stiker lucu. Boleh. Oke, Mbak Nia apakah suka ya seperti itu? Iya, suka. Oke. Stiker lucu gitu. Oke, ya itu bisa banget Mbak. Jadi misal hari ini berhasil pakai helm, bisa nanti ditempel bagian sini. Bagian sini juga ada langkah yang atau reinforcement mingguan nih Mbak. Jadi sesuatu yang bisa Mbak Nia dapatkan apabila pada minggu tersebut Mbak Nia bisa mencapai hasil atau mencapai tujuan yang Mbak Nia tetapkan di minggu tersebut. Kira-kira reinforcement seperti apa sih yang ingin Mbak Nia berikan ke diri Mbak Nia kalau dalam minggu tersebut bisa melakukan atau memenuhi tujuannya? Kayaknya nanti aku ini makanan minuman itu boleh nggak Bu? Boleh, bebas banget. Apakah Mbak Nia mau makanan, minuman, atau benda juga tidak apa-apa Mbak. Kayaknya kalau ada investment mingguan itu bisa kayak self reward gitu ya Bu ya. Iya. Aku nanti kayaknya mau beli coklat deh Bu, karena aku suka banget coklat. Tapi kan kita nggak boleh sering-sering karena jadi ya 1000 sekali gitu bisa lah ya. Iya. Nanti kayak bakal beli coklat. Wah, coklat ya Mbak Nia. Ini suka coklat dari dulu atau sudah apa? Iya, dari dulu aku suka coklat. Iya. Ya itu bisa ya Mbak ya. Jadi ya boleh banget kalau Mbak Nia mau seminggu sekali nih memberikan reward berupa coklat begitu ya Mbak.
Oke, kalau begitu ini juga ada lagi self help, yaitu evaluasi perkembangan. Jadi misal baiknya pada minggu ini ada minggunya, di bagian sini ada berapa kalinya memakai helm begitu. Oke. Ya, dan bagian sini ada keterangan begitu. Jadi di minggu ini berapa memakai helm, dan keterangan ini bisa baiknya tulis baiknya berhasil kalau ke warung saja nih bisa pakai helm, kalau ke kampus bisa pakai helm gitu. Mungkin kalau adakah tugas kuliah yang mengharuskan mbaknya mendatangi sekolah atau seperti apa? Ada sih Bu, ada. Iya. Dan jadi itu juga mungkin bisa ditambahkan sebagai keterangan kalau mbaknya pergi ke sini, pergi ke sekolah ini memakai helm gitu. Jadi mbaknya bisa melihat progres seberapa sering, seberapa peningkatan gitu ya dari mbaknya memakai helm begitu. Oke, kalau mungkin kita bisa sedikit simpulkan dari kegiatan pada hari ini. Jadi tadi mengatakan bahwa memiliki perilaku tidak memakai helm begitu dan ingin direduksi begitu. Dimana perilaku yang ingin ditingkatkan yaitu perilaku memakai helm. Dan sebagai penguatan atau reward untuk Mbak Nia adalah dengan lebih cepat gitu. Jadi sejauh ini saya sudah melihat Mbak Nia berprogres begitu cepat ya. Jadi Mbak Nia sudah mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang ingin direduksi, lalu apa yang ingin ditingkatkan, dan juga Mbak Nia sudah merancang nih bagaimana Mbak Nia ingin melakukan perubahan ini atau bagaimana tindakan atau langkah yang diambil Mbak Nia dalam mereduksi perilaku ini gitu ya. Iya Bu. Jadi mungkin kalau dari Mbak Nia sendiri apakah ada yang masih ganjal atau ingin ditanyakan kembali Mbak? Tidak sih Bu, tidak ada, semuanya sudah oke. Jadi saya juga lebih merasa sedikit lebih sadar gitu ya Bu ya. Ternyata kita ada super hari keselamatan kita, karena iya benar yang Ibu katakan tadi kayak kalau kesehatan tuh mahal gitu ya Bu. Jadi kita bisa mencegahnya sebelum terjadi apa-apa gitu ya Bu ya. Oke, baik. Jadi saya juga berterima kasih banget sama Mbak Nia. Mbak Nia sudah berani mengambil langkah ini, begitu ya. Tentunya tidak semua orang itu bisa terpikir untuk mengambil langkah perubahan, gitu. Jadi saya bangga banget sama Mbak Nia sudah mau mengambil langkah ini. Terima kasih Bu. Oke, bagaimana perasaannya setelah mungkin lebih memiliki pandangan dan juga akhirnya bercerita nih ya tentang perilaku ini seperti apa Mbak? Ini jadi lebih lega sih Bu, dan juga semakin sadar juga iya pentingnya buat pakai helm gitu ya Bu. Dan aku lega banget sih, terima kasih sudah mendengarkan saya dengan baik gitu ya Bu. Oke, sama-sama ya Mbak ya. Saya juga berterima kasih juga Mbak Nia sudah mau sharing. Tadi saya juga tahu banyak hal dari obrolan kita pada hari ini juga. Oke, kalau mungkin sebelum kita benar-benar menutup, mungkin bisa Mbak Nia katakan lebih lagi tentang apa yang langkah konkret yang akan Mbak Nia ambil setelah mengikuti sesi pada hari ini. Oke, jadi nanti yang pertama pastinya saya akan membeli dulu itu rak atau tempat buat nyimpan helm di dekat pintu. Nah, setelah itu aku akan mulai nyoba buat ke kampus pakai helm, dan itu bertahap ya Bu ya. Dan nanti kalau aku berhasil konsisten selama 1 minggu, mungkin walaupun masih 2 kali atau 3 kali gitu ya Bu ya, nanti aku bakal kasih reward ke diri aku sendiri biar jadi kayak motivasi gitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Jadi ini beberapa sahabatnya tadi mungkin bisa membantu ya Mbak dalam proses Mbak Nia dalam mereduksi perilaku tersebut. Mungkin bisa sedikit baca ulang apakah masih ada yang membingungkan atau seperti apa? Jadi ini masih aman sih Bu. Nanti misal kalau di rumah ada yang ingin saya tanyakan, boleh nggak langsung menghubungi Ibu gitu? Boleh banget ya Mbak, tentu saja saya sangat terbuka nih ya. Kalau Mbak Nia mau masih merasa ya ini tadi gimana ya, saya tadi misalnya ingat tapi di rumah udah lupa begitu, itu boleh banget gitu. Apalagi nanti kalau Mbak Nia juga membutuhkan sesi konseling
lanjutan untuk melihat bagaimana progres, atau mungkin Mbak Nia merasa kok ada hambatan ya dari proses mereduksi perilaku ini. Nah, nanti bisa tuh Mbak Nia mungkin booking lewat WhatsApp, atau Mbak Nia bisa chat saya langsung kalau Bu, ini saya mau sesi konseling lagi nih, ada hambatan di dalam prosesnya gitu. Itu boleh banget ya. Baik Ibu, terima kasih. Nanti saya hubungi Ibu langsung ya. Misal saya mau konseling lanjutan gitu, nanti saya akan hubungi Ibu juga. Dan nanti saya juga boleh nggak Bu kalau saya progres saya gitu, saya kirim ke Ibu gitu tiap minggu gitu. Oh, boleh banget Mbak, jadi saya juga nanti akan turut senang ya dong melihat bagaimana progres Mbak Nia ke depannya begitu. Boleh banget, jadi kalau misal setiap minggu Mbak Nia mau mengirimkan progres gitu, mungkin kita sama-sama bisa melihat apakah Mbak Nia nih ada kesulitan atau tidak dalam proses perubahan ini begitu ya Mbak. Baik, terima kasih banyak. Oke, kalau begitu, karena mungkin Mbak Nia belum ada yang ditanyakan, adakah kegiatan selanjutnya yang akan Mbak Nia lakukan? Habisnya ada kuliah sih Bu, mau langsung balik ke kampus aja. Oke, ya. Oh begitu, kalau ada yang mau disiapkan terlebih dahulu, boleh sekali. Sudah Bu, Oh, saya sudah. mau langsung saja Bu. Oke, terima kasih ya Mbak sudah menghadiri sesi konseling pada hari ini. Saya berterima kasih kepada Mbak Nia, dan mungkin semangat ya untuk kuliah selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, sampai. Oke.